Dazhu, Master Wu, ada apa? dari mana kamu mendapatkan bahan ini? Dari pemasok baru? Zhou Dazhu, dengarkan baik-baik. Babi yang bagus itu karena dirawat, bukan karena berhemat. Master Wu harganya lebih murah 30%. Jika kamu tetap memberi makan ini, babi yang kehilangan berat badan itu, masalah kecil. Jika sampai mereka jatuh sakit, seluruh kandang akan habis. Aku peringatkan kamu sekarang, aku tidak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kazu, beberapa hari ini babi-babi tidak mau makan. Itu normal karena cuaca panas. Biasanya jam segini satu palung pakan habis dalam setengah jam, tapi sekarang sudah 2 jam masih sisa setengah. Tambahkan lebih banyak air dan aduk rata. Kaju, pakan yang baru diganti itu. Laoli, kerjakan saja tugasmu. Wajah Master Wu itu dan mulut Laoli itu sangat sial. Dazhu, yang ini saja. $4.800 itu terlalu mahal. Mahal apanya? Di rekening masih ada $8.000 lebih. Beli saja. Nanti kalau ke pabrik pakan di kabupaten, cuma butuh waktu setengah jam. Kakak ipar memang tahu barang bagus. Motor ini tinggal sisa 2 unit di kabupaten. Yulan, uang pakan bulan depan masih harus dibayar. So, Dazhu, kamu sekarang ini kontraktor peternakan. Apa tidak malu naik sepeda butut itu? Buat fakturnya. Wah, Kak Zu sudah kaya raya. Tidak banyak orang di kabupaten yang bisa naik motor Jialing. Ini cuma usaha kecil untuk menyambung hidup. Ziyuan, Motor yang bagus. manusia hidup demi harga diri. Karena peternakan ini aku bangun sendiri, aku harus punya kendaraan yang layak. Tentu saja, Dazhu milikku ini hebat. Tanpa bantuan siapapun dia tetap bisa cari uang. Dazhu, Apa? kamu sanggup beli motor. Tapi kalau babi-babimu bermasalah, pakai apa kamu akan menggantinya? Apa katanya? Tidak ada apa-apa. 4 kamar utama dan pagar keliling. Semua bahan bangunan harus kualitas terbaik. Kakak ipar, biaya bahannya $12.000, ditambah ongkos tukang jadi sekitar $15.000. Kalau begitu, langsung mulai saja pengerjaannya. Bahan bangunan dibayar bulanan, dan ongkos tukang dibayar setelah rumah selesai. Kakak Zhou, bahan bisa dikirim dulu, tapi pembayaran harus lunas setiap bulan. Jangan buat aku bolak-balik menagih. Kamu tenang saja. Bisnis peternakan kami sedang sangat maju. Biaya bangun rumah ini masih bisa kami tangani. Dazhu, Kakak Yulan, kalian benar-benar mau merenovasi rumah ya? Ini baru permulaan. Tahun depan kami akan bangun rumah 2 lantai. Ada orang yang hanya bekerja keras, tapi tidak tahu cara mencari peluang. Ada orang yang bekerja jujur dan tahu cara memanfaatkan kesempatan. Hidupnya tentu akan semakin lancar. Dazhu, kesini. Master Wu, ada apa? Babi ini demam. Cuaca panas wajar saja kalau mereka terengah-engah, kan? Zhou Dazhu, sudah berapa hari pakan ini diberikan? 7 hari? 7 hari 1 ekor demam, 14 hari berapa ekor yang akan demam? Hitung saja sendiri. Master Wu, apa Anda tidak memberikan obat? Aku akan beri obat. Tapi kalau besok-besok ada yang demam lagi, aku tidak akan datang lagi. Kazu, Ziyuan, bagaimana pertimbanganmu soal kantin pabrik batu bata? Kak Yan, aku punya sebuah ide. Katakanlah, Aku akan mengambil alih kantin itu. Tapi aku tidak mau dibayar. lalu apa yang kamu incar? Aku mengincar lahan kosong seluas 20 hektar di belakang pabrikmu. Aku ingin menyewanya selama 10 tahun. Setiap tahun, aku akan membayarmu $500. Untuk apa kamu menginginkan lahan itu? Untuk menanam sayur? Untuk beternak babi. Ziyuan? Kamu ini ingin menantang Zhou Dazhu. Kak Yan, aku tidak sedang menantangnya. Lalu apa maksudmu? Aku akan menunggunya hancur sendiri. Aku akan memagari lahannya dulu dan membangun kandangnya perlahan-lahan. Saat tempatnya sudah hancur, hanya akan ada satu stasiun pengumpulan di kabupaten ini. Kepala stasiun Qian hanya akan melihat ke satu arah. Dazhu, kamu sudah melihatnya 8 kali. Yulan, jika 1 ekor lagi tiada, aku akan... Hanya kehilangan 1 induk babi saja tidak akan jadi masalah. Yulan,
Bukankah Anda orang dari peternakan itu? Bukan, Ambillah ini. Dulu saat Chen Ziwan berada di tempat Anda dan mengurus pasokan babi untuk kantin, dia mengambil barang dari saya selama 3 tahun, dan dia tidak pernah kurang membayar saya sepeser pun. Ambillah, anak Anda sedang dalam masa pertumbuhan. Bos Chen, selamat ya. Menjadi percontohan peternak tingkat lanjut. Ini yang pertama di kabupaten kita. Terima Haha. kasih banyak. Reporter Xiao Zhang, hari ini datang ingin mengambil gambar apa? Kisah pencapaian pribadi Bos Chen. Bos Chen, apa rahasia kesuksesan Anda? Ada 3 hal. Silakan katakan, Pak. Pertama, pakan yang tepat, orang yang tepat. Kedua, aturan yang tepat, pembukuan yang tepat. Ketiga, sikap yang benar, hati nurani yang benar. Bos Chen, apakah Anda tidak pernah mengalami kerugian selama beberapa tahun ini? Pernah. Bisa ceritakan sedikit? Kerugian yang dialami, biarlah disimpan sendiri. Tidak perlu diumbar. Xiao Zhang, Ziyuan ini orangnya sangat tertutup. Anda cukup menulis tentang masalah pangkalan ini saja. Ziyuan, ini $8.000, jumlahnya pas. Apa maksudnya ini? Modal $8.000 yang kamu investasikan dulu, hari ini modalnya dikembalikan kepadamu. Peternakan ini selanjutnya akan aku dan Dazu kelola sendiri. Peternakan baru saja mulai menghasilkan uang. Kalian berdua sudah ingin menendangku keluar. Jangan bicara kasar begitu. Modalmu sudah dikembalikan, tidak kurang 1 sen pun. Zhou Dazu, ingat kata-katamu sendiri. Apa hari ini berakhir begitu saja? Ziyuan, bukannya aku tidak tahu terima kasih. Selama 2 tahun ini, siapa yang bangun jam 4 pagi untuk memberi makan babi? Siapa yang menjaga kandang saat induk babi melahirkan di tengah malam? Apa itu kamu? Kamu hanya menyumbang sedikit uang dan mengurus beberapa urusan luar. Atas dasar apa kamu minta bagian setengah? Hanya mengurus beberapa urusan? Hanya mengurus beberapa urusan? Jalur kerja, sama dengan perusahaan makanan, kepala stasiun Kian. Siapa yang menghabiskan 3 botol minuman keras demi mendapatkannya? Keahlian Master Lawu itu, siapa yang mengundangnya? Datang dari stasiun veteriner kabupaten? Batas utang di pabrik pakan Lauma, siapa yang menjaminnya menggunakan kartu purnawirawan tentara? Itu memang sudah tugasmu. Kepala stasiun Kian membeli babi, bukan membeli wajahmu. Dazu, kamu juga berpikir begitu? Ambil uang ini, dan urusan kita selesai. Zhou Dazu. Kamu benar-benar pandai bermimpi. Ziyuan, aku sudah tidak tahan lagi. Pihak koperasi kredit datang setiap hari, bahkan obat untuk istriku pun sudah habis. Apa yang kamu katakan? Kamu punya keahlian beternak babi, dan aku punya uang serta koneksi. Ziyuan, itu adalah seluruh uang pesangonmu. Aku akan berikan $8.000. Kamu yang bekerja, aku yang cari jalan. Untung kita bagi 2. Jika rugi, aku yang tanggung. Ziyuan, seumur hidup ini, jika kamu butuh sesuatu, dan aku Zhou Daqiang berani menolak, maka aku bukan manusia. Zhou Dazu, alasan kamu bisa berdiri di halaman ini hari ini bukan karena kamu hebat beternak babi, tapi karena aku yang menarikmu keluar dari lumpur dan menyediakan tangga untukmu berpijak. Setinggi apapun tangganya, Dazu tetap harus memanjatnya sendiri. Jangan merasa dirimu sebagai penyelamat. Ziyuan, lupakan masa lalu. Kedepannya kita tetap berteman. Aku ambil uangnya dan aku serahkan peternakannya. Mulai hari ini, jalur penjualan ke kepala stasiun Kian, pakan dari Lauma, dan keahlian Lawu, uruslah semuanya sendiri. Siapa yang peduli? Tanpamu peternakan ini tetap akan untung. Baik, aku akan lihat nanti. Dia pergi, baguslah. Bulan depan semua ini akan menjadi milik kita berdua. Halo? Dazu. Kepala stasiun Kian, mengenai stok babi bulan depan, Ziyuan baru saja memberitahuku bahwa dia tidak lagi mengurus peternakan itu. benar, selanjutnya saya akan berurusan langsung dengan Anda. Kalau begitu, aku akan berterus terang. Mulai bulan depan, stasiun pembelian tidak akan menerima babi dari Zhou Dazu. Ada apa? Siapa orang tak tahu aturan itu? Kepala stasiun Kian tidak akan menerima babi kita bulan depan. Apa? Chen Ziyuan, dia benar-benar mempersulitku. Takut apa? Tempat pengepul di kabupaten, bukan cuma dia saja. Kita bawa dan jual ke kabupaten sebelah. Biaya jalan ke kabupaten sebelah lebih dari $200 sekali jalan, dan berat babinya juga akan menyusut. Kamu ini memang tidak punya nyali. Chen Ziyuan baru saja pergi dan kamu sudah panik? Uang tunai di rekening masih ada $12.000. Tak perlu takut. Lihat saja bulan ini, pasti kita akan untung lebih banyak dari bulan lalu. Kak Kian, ada sedikit kesalahpahaman di telepon kemarin. Bagaimanapun juga, aku dan Ziyuan adalah teman masa kecil.
Zoudazu, dengarkan baik-baik. Dulu aku menerima semua dari peternakanmu. Itu karena aku menghargai Chen Ziyuan, bukan karena menghargaimu. Kakian, babi di sini sudah aku beri makan sampai beratnya 200 pon. Kalau begitu, jual saja ke pasar bebas. Bayar tunai saat barang datang pun tidak bisa. Zoudazu, mengelola peternakan tidak pernah hanya mengandalkan kerja keras bermandi kotoran dan lumpur saja. Hal seperti ini saja kamu tidak mengerti. Kedepannya kamu akan merasakan penderitaannya. Master Wu, Selasa depan induk babi akan melahirkan. Anda harus datang. Dazu, Ziyuan sudah tidak ada di sini lagi. Soal Ziyuan, dia sendiri yang memutuskan untuk mundur. Mundur sendiri? Master Wu, Anda jangan pedulikan hal itu dulu. Soal melahirkan ini, Dazu, izinkan saya bicara jujur. Ziyuan itu memang tidak banyak bicara, tapi selama 2 tahun terakhir, urusan besar maupun kecil di pabrik, bukankah dia yang selalu menanggung semuanya lebih dulu? Master Wu, yang beternak babi itu aku. Aku yang berjaga tengah malam, menyiapkan pakan dan membantu persalinan. Itu sudah kewajibanmu. Selasa depan saya usahakan datang. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dalam bisnis peternakan ini, saat api sedang berkobar, itulah saat yang paling mudah membakar tangan. Untuk apa kamu mengambil buku kosong itu? Buku catatan yang asli kita simpan sendiri. Buku ini untuk diperlihatkan ke pabrik. Mau membohongi siapa? Membohongi pajak, membohongi koperasi, dan membohongi Chen Ziyuan. Jika nanti dia kembali menuntut pembagian keuntungan, kita punya alasan untuk membantahnya. Yulan, ini... Datsu, dengarkan aku. Tahun ini kita bangun rumah baru, tahun depan kita ganti motor Jialing. Cara Chen Ziyuan itu terlalu kaku, uangnya malah diambil orang lain. Ziyuan, naiklah ke sini. Dengar-dengar kamu sudah mundur dari peternakan? Iya. Pasangan Zhou Dazu itu memang tega melakukannya. Itu urusan rumah tangga mereka. Ziyuan, aku beritahu kamu sesuatu. Pabrik bataku akan diperluas tahun depan. Kantinnya harus dikelola pihak luar. Kalau kamu bersedia mengambilnya. Kak Yan, saat ini aku belum ingin menyentuh hal-hal seperti itu. Lalu apa rencanamu? Hanya diam saja di jalanan? Menonton pertunjukan dulu, pertunjukan mereka. Kak Ma, soal 20 ton pakan bulan depan itu, Bayar tunai saat barang datang. Bos Ma, bukankah biasanya dibayar bulanan? Dulu karena ada jaminan dari Ziyuan. Sekarang, kalian datang sendiri. Aturannya sudah berubah. 20 ton tunai itu harganya $18.000. Kami tidak bisa menyediakannya sekaligus. Kalau tidak sanggup, ambil sedikit saja. Kak Ma, tolonglah. Zhou Dazu, dengarkan kata-kataku. Ziyuan itu tidak pernah menjelekkanmu sedikit pun di depanku. Tapi ada atau tidak adanya dia, aturannya memang berbeda. Ayo pergi. Tidak usah memohon padanya. Saudara Dazu, pakan milikku ini lebih murah 30%. Baunya terasa aneh. Baunya tidak masalah. Yang penting bagi babi ini terasa enak. Sama-sama bikin gemuk. Uang yang dihemat itu adalah keuntungan nyata. Apa babinya bisa memakannya? Kakak ipar, tenang saja. Siapa yang bisa membedakan rasanya? Dazu, kita pilih yang ini saja. Yulan, bagaimana kalau Lawu mengetahuinya? Lawu kan bukan babi, mana mungkin dia bisa tahu. Kapan kejadiannya? Baru saja ketahuan. Semalam dia masih makan setengah bak pakan. Babi ini beratnya 230 pon. Harganya lebih dari $800. Haruskah kita memanggil Master Wu? Tidak usah. Seret ke halaman belakang, jangan sampai ada yang melihat. Ada apa ini? 1 ekor sudah tiada. Yulan, ini babi betina. Dia hampir melahirkan. Kuburkan saja. Kakak ipar, babi ini tidak sakit. Apa kita harus lapor ke stasiun dokter hewan dulu? Lapor apa? Kalau lapor, seluruh peternakan akan diperiksa. Lauli, yang kamu lihat hari ini hanyalah seekor babi tua. Dia tiada secara alami, mengerti? Ambil ini. Pakan darimu itu bermasalah. Kak Zu, kenapa bicara begitu? 1 babi betinaku sudah tiada. Kak Zu, berapa banyak peternakan babi yang memakai pakanku? Kenapa cuma punyamu yang tiada? Menurutku kamu saja yang tidak becus memeliharanya. Wajar saja kalau ada babi yang tiada. Lagi pula, Kak Zu, kalau kamu berani melapor, kamu sendiri yang akan diperiksa duluan. Pakan babi ini tidak punya sertifikat resmi. Memangnya kamu berani bilang beli dariku? Batch pakan berikutnya akan kuberi diskon $5 per kantong. Pulanglah dan lanjut beri makan. Tidak apa-apa. Tidak masalah.
Master Wu, tolong periksa sekali lagi. Dalam 2 hari ini sudah ada 3 ekor yang tiada, dan 7 ekor lainnya sakit. Dazhu, apakah pakannya masih diberikan? Sudah diganti kembali ke pakan keluarga Ma. Sudah terlambat. Master Wu, Masalah ini harus Anda selesaikan sendiri. Pilihannya, isolasi dan musnahkan semua babi yang sakit, atau tunggu sampai seluruh kandang habis. Tunggu sampai seluruh kandang habis. memusnahkan mereka berarti kehilangan puluhan ribu dolar. Jika Anda tidak rela memusnahkan 3 ekor, maka Anda harus memusnahkan 300 ekor. Lalu, mengenai pihak kepala stasiun Qian, bulan depan jangan sekali-kali mengirim babi ke sana. Kenapa? Jika babi berpenyakit ini sampai dijual ke pasar, dan menyebabkan orang celaka, Anda tidak akan pernah bisa beternak babi lagi seumur hidup. Zihyuan, apa Anda benar-benar akan mengambil alih 20 hektar lahan pabrik bata itu? Sudah saya ambil. Urusan dokumen akan selesai minggu depan. Kak Qian, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda Ternyata Anda sudah merencanakan hal ini sejak lama. mengenai babi dari pihak Zhou Dazu. Bulan depan, jangan sekali-kali menerimanya. Kenapa memangnya? Dia sudah mengganti pakannya. Dia menggunakan pakan dari bengkel kecil di barat kota. Dia berani melakukannya? Bukan hanya berani, bahkan sudah ada 3 ekor yang tiada. Si Zhou Daju ini benar-benar, kalau bukan karena Anda yang mengingatkan saya, Kak Qian, itu sebabnya saya bilang jika terjadi sesuatu yang akan hancur adalah reputasi tempat penampungan Anda. Ziwan, hati Anda ternyata cukup dingin. Bukan aku yang dingin, tapi dia sendiri yang menyulut apinya. Bulan ini 4 ekor sudah tiada. Suntikan untuk babi yang sakit menghabiskan 600 dolar lagi. Uang motor, uang batu bata, upah pekerja, uang setoran, Sisa berapa uang di rekening kita? 3.200 dolar. Uang pakan bulan depan butuh 4.000 dolar. Yulan, pembayaran batu batanya dihentikan dulu saja. Tidak bisa dihentikan, batu batanya sudah diantar ke ladang dan mandornya datang menagih setiap hari. Lalu bagaimana? Keluarkan babi yang sakit lebih awal. Yang belum tiada segera bawa ke tempat pengepul. Setidaknya bisa ditukar jadi uang. Yulan, itu babi sakit. Babi sakit pun tetaplah babi. Kepala stasiun Qian juga tidak akan menyadarinya. Ini bisa mendatangkan kualat. Dazu, Kakian, tolong terima dulu kelompok babi ini. Zhou Dazu, kamu ini datang untuk menjual babi, atau datang untuk mencari masalah dengan hukum. Yang ini, matanya tertutup kotoran. Yang ini bulunya menguning, dan yang ini gosong seperti arang. Kakian, itu karena guncangan di jalan. Tolong periksa lagi. Zhou Dazu, stasiun pengadaan ini bukan tempat pembuangan sampah. Bagaimana dengan truk ini? Sita, kirim ke stasiun karantina untuk diperiksa. Kakian, jangan. Satu truk ini harganya lebih dari 2.000 dolar. Jika terdeteksi ada wabah, seluruh babi di kabupaten ini akan tertular penyakit. Apakah 2.000 dolar itu sebanding? Aku akan membawanya pulang. Sekarang juga aku bawa pulang. Bukankah ini bos Zhou dari peternakan itu? Bulan lalu dia masih mengendarai motor Jialing. Aduh, babi-babi ini terlihat jelas sedang sakit. Bos Zhou, babi-babimu ini. Lihat apa? Bubar kalian semua. Haha. Chen Ziyuan, apakah ini perbuatanmu? Apakah kamu yang memberitahu kepala stasiun Qian? Ziyuan, pihak kepala stasiun Qian sudah mulai bergerak. Belasan babi sudah ditahan. Kamu benar-benar sangat tenang. Kak Yen, apa denah kandangnya sudah diubah? Sudah. Sisi timur diberi ventilasi, dan sisi barat dibuat saluran pembuangan. Bagus. Minggu depan, kita mulai pengerjaan. Ziyuan. Satu truk muatan Zhou Dazhu yang ditahan itu hampir habis semuanya. Kamu tidak mau melihatnya? Kak Yan, kalau aku pergi melihat, itu namanya menari di atas penderitaan orang lain. Lalu kalau tidak pergi? Kalau tidak pergi, itu namanya takdir. Yulan, 2.000 dolar milik ibu itu untuk keadaan darurat. Obat-obatan ayahmu sudah benar-benar habis. Bu, tolong beri waktu setengah bulan lagi. Tidak bisa lagi. Biaya sekolah adikmu semester depan juga bergantung pada uang ini. Ibu, Anda pulanglah dulu. Akhir bulan pasti saya kembalikan. Dazu, ibu akan tegaskan ini.
Dulu saat kalian berdua ingin menyingkirkan orang itu dari sisi Chen Ziyuan, ibu sudah menasihati Yulan. Ibu, Chen Ziyuan adalah penolongmu. Orang yang mengusir penolongnya sendiri hanya akan berakhir hancur, mana mungkin bisa hidup tenang, tidak banyak yang bisa berakhir baik. Kak Zhu, ini sudah hewan yang ke-6 hari ini. Bagaimana kalau saya panggilkan Master Wu? Lauli, sisa hewan yang masih hidup ini, malam ini bawa saja ke kabupaten tetangga. Kak Zhu, di kabupaten tetangga juga ada pos pemeriksaan kesehatan. Berangkatlah malam hari, lewat jalan pintas. Kak Zhu, ini bisa memicu masalah besar. Lauli, jika kamu tidak berani, ambil upahmu malam ini dan pergilah. Aku akan membantumu memuat barang. Tapi Kak Zhu, izinkan aku bicara jujur. Begitu jalan ini diambil, tidak akan ada jalan untuk kembali. pelankan suaramu. Nanti tetangga bisa dengar. Kamu masuk ke kamar sana. Dazu, koneksi dari Bibi di kabupaten sebelah apakah bisa diandalkan? Bisa atau tidak, kita harus tetap pergi. Pergi, kita harus pergi. Jika muatan satu truk ini gagal terjual lagi, uang modal untuk bulan depan akan habis. Berikan kunci motornya padaku. Aku akan ke rumah ibuku untuk pinjam $2.000 lagi. Apa yang mau kamu lakukan? Di rumah ibumu baru saja? Tidak peduli lagi. Aku harus mendapat pinjaman itu. Kak Zhu, di persimpangan depan ambil arah kiri. Kak Zhu, tolong katakan sesuatu. Saat Chen Ziyuan masih ada, peraturan di pabrik kita adalah babi yang tiada harus dibakar, babi yang sakit harus diobati, hanya yang layak yang boleh dijual. Waktu itu pekerjaannya melelahkan, tapi hati kita merasa tenang. Kak Zhu. Jalan, teruslah menyetir. Zodazu, ini adalah penyakit erisipelas babi. Sialan. Membawanya ke sini sama saja ingin menghabisiku. Paman, tolong periksa sekali lagi. Satu truk babi ini harus dikubur dalam-dalam di halaman belakangku malam ini. Satu ekor pun tidak boleh keluar dari halaman ini. Dazu, demi bibimu, hari ini aku akan membereskannya untukmu. Tapi setelah ini, jangan pernah injakkan kakimu di rumahku lagi. Terjual berapa? Tidak terjual sama sekali. Semuanya sudah dikubur. Semuanya dikubur? Itu kan satu truk penuh babi. Zodazu, apa kamu bodoh? Coba katakan sekali lagi. Ayah, ibu, guru minta uang sekolah. Berapa? $80. Ambil ini dulu, sisanya akan dilunasi besok. Dazu, Kian, Kak Kian, ada apa ini? rekan-rekan dari stasiun pencegahan wabah datang. Mereka bilang mungkin ada wabah di peternakanmu, jadi harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Kudengar tadi malam, kamu membawa satu truk babi ke kabupaten tetangga. Ketua, babi-babi ini dicurigai terkena penyakit erisipelas. Sudah kubilang, apa itu erisipelas babi? Suhu tubuhnya 41 derajat, ada bintik merah di kulitnya. Penilaian awal menunjukkan perlu adanya uji laboratorium lebih lanjut. Dazu, bukankah kamu bilang mereka tidak sakit? Yulan, diam. Bozo, sesuai peraturan, kecurigaan adanya kejanggalan harus. Saya mohon Anda selesaikan ini secara pribadi. Zaudazu, saat kamu membawa satu truk babi sakit ke kabupaten tetangga semalam, apakah kamu pernah terpikir untuk menyelesaikannya secara pribadi? Bos Zhou, tolong bekerja sama. Tutup areanya terlebih dahulu. Semua babi dilarang keluar dari kandang, tunggu sampai hasil laboratorium keluar. Ditutup. Berapa banyak kerugian yang akan kami alami dalam satu hari? Kerugian seluruh kabupaten jauh lebih besar daripada kerugian kecil keluargamu ini. Ziyuan, Master Wu, kamu memilih tempat yang bagus, terlindung dari angin, terpapar matahari, dan ada sumber air. Master Wu, saya masih butuh bantuan Anda untuk memeriksa desain kandangnya. Baiklah. Master Wu, Anda masih bekerja di tempat Zhou Dazu? Tadi pagi saya sudah mengundurkan diri. Terjadi sesuatu? Mobil dari stasiun pencegahan penyakit sudah masuk ke sana. Cepat sekali. Ziyuan, biar ku beritahu yang sejujurnya. Peternakan Zhou Dazu itu sudah hancur. Master Wu, pembangunan kandang akan dimulai awal bulan depan. Setelah selesai, saya ingin Anda menjadi kepala teknisinya. Bagaimana dengan gajinya? $120 per bulan, ditambah bonus akhir tahun. Bonus? Anda menyumbang keahlian sebagai saham, kita bagi dua.
Ziyuan? Sifatmu ini sama persis dengan pamanmu. Master Wu, apa yang paman saya katakan dulu? Jaga ucapanmu, dan berikan ruang bagi orang lain. Tapi terhadap orang yang tidak tahu budi, jangan beri ampun sedikit pun. 10 hari, ditutup selama 10 hari penuh. Selama 10 hari ini pakan harus tetap diberikan, dan gaji pekerja juga harus tetap dibayar. Dazu, katakan sesuatu. Yulan, pergi cari Chen Ziyuan, mohon padanya untuk bicara dengan kepala stasiun Qian. Zhou Dazu, kamu sudah gila. Yulan, jika tidak mencarinya sekarang, seluruh pabrik ini akan hancur. Dulu siapa yang bilang tanpa Chen Zi aku masih bisa bekerja sendiri? Siapa yang mengusir orang dengan 8.000 dolar? Sekarang malah berbalik memohon padanya. Di mana harga dirimu, Zhou Dazu? Apa gunanya harga diri? Pabrik kita akan lenyap. Halo? Ziyuan, ada yang mencarimu. Siapa? Zhou Dazu. Katakan saja, saya tidak ada. Dazu, Ziyuan tidak ada di sini. Tidak ada. Dia sengaja melakukan ini. Kak Yan, orang yang dia butuhkan sekarang bukanlah aku, melainkan kepala stasiun Qian, stasiun pencegahan penyakit, itu karena dirinya sendiri. Karena mulutnya yang tidak berpikir panjang saat itu. Tapi jika kamu terus menunda ini, Tunda sampai dia sendiri yang datang memohon. Ziyuan, pemikiranmu jauh lebih dalam daripada lubang pembakaran bataku. Kak Yan, Bukan aku yang memaksanya sampai ke tahap ini, tapi dia sendiri yang melangkah ke sini dengan kakinya sendiri. Sudah kubilang Chen Ziyuan sangat ingin melihat kita hancur. Aku akan mencarinya. Kamu mau pergi untuk berlutut padanya? Meski harus berlutut pun akan kulakukan. Aku harus menyelamatkan pabrik ini. Zhou Dazu, dengarkan aku sebentar. Dari siapa? Apakah Chen Ziyuan ada di dalam? Sudah pergi. Pergi kemana? Tidak tahu. Nah, sejujurnya, Bos Chen sudah berpesan. Malam ini dia tidak ingin menemui siapapun, pulanglah. Dia sudah lama membangunnya. Sejak hari aku mengusirnya, dia sudah mulai membangunnya. Anda sudah berjongkok di sini sepanjang malam. Berdirilah dan bicara. Zhou Dazu, apa yang sedang Anda lakukan ini? Kak Qian, saya memohon kepada Anda. Saya terima jika peternakan saya ditutup, tapi tolong beri saya jalan keluar. Sisa babi yang siap dijual, biarpun setengah harga, tolong lihat saya. Kali ini, aku tidak akan menerima satu ekor babi pun. Kak Qian, Bukannya aku tidak memberimu jalan keluar, tapi kamu sendiri yang menutupnya sejak awal. Sejak hari kamu membawa babi sakit itu, jalanmu sudah terputus. Ziyuan tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Ini adalah keputusanku sendiri untuk tidak menerimanya. Berdirilah, lantainya dingin. Chen Ziyuan, bagaimana katanya? dia tidak mau menemuiku. Lalu bagaimana dengan kepala stasiun Qian? Sudah berakhir juga. Zhou Dazu, buka pintunya. Jika hari ini tidak ada penjelasan, kami tidak akan pergi. Dazu, bagaimana ini? Buka saja. Kita tidak bisa menghindar lagi. Bos Zhou, transfer uangnya, biaya material bulan lalu. Bubarlah semuanya. Bulan depan saja. Bulan depan, ku dengar pabrik kalian sudah bangkrut. Ada juga yang bilang kalian membawa babi ke Kabupaten Lin tengah malam. Bos Zhou, bayar 1.800 dolar. Berikan kami waktu 2 bulan lagi. Waktu? Pabrikmu saja sudah tidak ada. Mau menunggu sampai kapan? Mobil ini ku segel dulu. Beraninya kamu. Beraninya kamu? Mobil ini harganya 4.800 dolar. Untuk melunasi utang batu bata 1.800 dolar. Kamu masih untung 2.000 dolar. Tulis surat utang dan bayar dalam 3 bulan. Maka mobil ini akan dikembalikan padamu. Zhou Dazu, katakan sesuatu. Gadaikan saja. Zhou Dazu, Yulan, jika digadaikan, kita bisa menunda beberapa hari. Kalau tidak digadaikan, hari ini akan terjadi keributan. gadaikan saja. Juga kalung ini. Lalu televisi berwarna ini. Dan juga mesin jahit ini. Yulan, itu adalah mas kawin ibu. Apa mas kawin ibu bisa dimakan? Zhou Dazu,
Apakah kita berdua sudah kehilangan akal sehat? Saat ada Chen Ziyuan, kita bisa menabung 12.000 dolar setahun, hidup dengan sangat nyaman. Tapi kita malah ingin serakah. Hentikan bicaramu. Zhou Xiaojun, apakah benar ayahmu membawa babi sakit ke kabupaten tetangga? Tidak. Seluruh kabupaten tahu pabrik keluargamu sudah disegel. Katanya ayahmu juga akan dipenjara. Ayahmu itu penipu. Ayahmu itu penipu. Ayahmu itu penipu. Xiaojun, siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa. Xiao Jun, ke sini. Ayah mau bicara padamu. Ayah, mereka bilang ayah membawa babi sakit. Apa itu benar? Ayah, aku tidak mau sekolah lagi. Xiaojun, ibu akan memindahkan sekolahmu. Ibu akan Pindah kemanapun sama saja. Bagaimana hasilnya? Sudah terkonfirmasi. Erysipelas babi sudah menginfeksi seluruh kandang. Kapan pengumuman resminya akan keluar? Besok pagi. Bos Zhou, kali ini tamatlah sudah. 320 ekor. Seumur hidup keluargaku, belum pernah melihat babi sebanyak itu. Bos Zhou, sesuai prosedur Anda dan keluarga harus menjauh. Aku ingin menyaksikannya. Bos Zhou, Ini adalah hidupku selama 2 tahun terakhir. Aku harus menyaksikannya. Yang satu ini adalah ganti rugi yang diberikan kepadaku dulu. Yang satu ini dibantu kelahirannya langsung oleh Master Wu. Bos Zhou. Dan yang satu ini dijaga oleh Laoli selama 3 hari. Bos, apa Anda benar-benar tidak ingin masuk dan beristirahat? Sudah mulai dibakar. Ziyuan, apa kamu tidak mau pergi melihatnya sebentar? Tidak. Hatimu benar-benar keras. Jika aku pergi melihatnya, itu berarti hukumannya telah tiba dan aku sendiri yang mengawasinya. Jika aku tidak pergi, berarti masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang melakukannya. Ziyuan, apakah pamanmu dulu juga orang yang seperti ini? Pamanku pernah mengatakan satu hal. Apa itu? Terhadap orang yang tidak tahu membalas budi, kita tidak perlu memandangnya sama sekali. Melihatnya sekilas saja sudah merupakan suatu kehormatan baginya. Yulan, Dazu, kita sudah tamat? Kita benar-benar sudah tamat. di bawah tempat ini terkubur 320 ekor babi. Itu juga hasil kerja keras Zhou Dazu selama 2 tahun ini. Chen Ziyuan, kamu yang menang, tapi kenapa kamu tidak datang melihatnya bareng sekali? Kenapa kamu bahkan tidak mau menunjukkan wajahmu? Apakah itu karena sejak hari kamu meletakkan 8.000 dolar dan keluar dari pintu itu, kamu tidak pernah menganggapku sebagai lawan? Yulan, Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku untuk bersembunyi selama beberapa hari. Sisanya kamu cari jalan keluarnya sendiri. Ayah, ibu sudah pergi ayah. dia hanya pergi ke rumah orang tuanya selama 2 hari, lalu akan kembali. Dia tidak akan kembali lagi. Dia bilang padaku, dia membiarkanku tinggal bersamamu. Apa? Hari ini, pusat peternakan Ziyuan resmi dibuka dan mulai beroperasi. Selamat Ziyuan. Saya datang ke sini untuk menandatangani kontrak. Seluruh kloter pertama babi yang siap jual akan diambil oleh pos saya. Ziyuan, mulai dari masuknya ternak hingga siap jual akan ada pemeriksaan pencegahan wabah setiap bulan. Dan saya sendiri yang akan memimpin timnya. Terima kasih banyak atas dukungannya, Kak Kian. Terima kasih atas kerja kerasnya, Kepala Pos Pencegahan Wabah. Ziyuan, pabrik ini bahkan jauh lebih baik daripada pabrik milik negara tempat saya bekerja dulu. Master Wu, pabrik ini bisa berdiri berkat keahlian Anda. Ziyuan, saya ingin bekerja di tempat Anda. Ziyuan, saya ingin bekerja dengan Anda. Sebelumnya saya bekerja di tempat Dazu, tapi dia mengganti bahan dengan kualitas rendah. Sejak saat itu saya sudah ingin pergi. Jika kalian semua ingin bekerja, saya menyambut kalian, tapi saya akan sampaikan aturannya terlebih dahulu. Pertama, tidak boleh mengganti bahan. Kalian harus gunakan apa yang saya berikan. Kedua, tidak boleh menyembunyikan babi yang sakit.
Segera lapor begitu menemukannya. Ketiga, upah dibayarkan setiap bulan, tidak akan tertunda satu hari pun. Ziyuan, kami semua akan mendengarkan Anda. Ayah, makanlah sedikit. Di rumah hanya tersisa setengah karung beras. Ayah tidak lapar. Xiaojun, apakah ada kabar dari ibumu? Tidak ada. Hari ini tempat Ziyuan mulai beroperasi, kan? Teman sekelas bilang, pabrik batu bata itu menyalakan petasan selama setengah hari. Dazu, mau pergi kemana Anda? Pergi saja. Dazu, aku akan memberitahumu sejujurnya. Tempat Ziyuan buka hari ini, dia tidak mengundangmu, bukan? Tidak. Dazu, dengarkan kata-kata Kak Zhang ini. Dulu Ziyuan membantumu sebanyak $12.000 itu. Bukan, maksudku $8.000. Apa kamu sudah lupa? Jika kamu lupa, maka kejadian hari ini kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Tapi jika kamu ingat, seharusnya kamu tahu diri. Mereka bukannya tidak memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang menginjak-injak kesempatan itu sampai hancur. Bos Chen, peternakan babi Lin mengirim langsung 120 ekor. Kondisi gigi, warna bulu, dan staminanya, semuanya sangat bagus. Kawanan babi milik Ziyuan ini akan siap jual dalam 3 bulan. Dipastikan tidak akan ada satupun yang mati. Terima kasih atas kerja keras Anda. Zhou Dazu, aku butuh waktu 8 bulan. Sejak hari di mana kamu meninggalkan $8.000 itu sampai hari ini, aku tidak menyentuhmu seujung jari pun. Tapi hari ini, kamu sudah kehilangan segalanya. Sun Yulan. Siapa orang ini? Sun Yulan, siapa dia? Dazu, dengarkan penjelasanku. Tunggu sebentar. Bapak tua, Anda ini siapa? Aku suaminya. Yulan, bukankah kamu bilang sudah bercerai? Hebat sekali, beraninya main tangan. Zhou Dazu, kamu sudah gila. Cerai. Beritahu dia kalau kita sudah bercerai. Kalau tidak cerai, lalu bagaimana? Apa aku harus ikut denganmu dan hidup melarat? Zhou Dazu, buka matamu dan lihatlah, motor sudah tidak ada, cincin sudah tidak ada, televisi sudah tidak ada, peternakan pun sudah tidak ada. Di rumah hanya tersisa setengah karung beras. Jika aku ikut denganmu, bulan depan pun aku tidak punya uang untuk minum. Sudah dengarkan, kawan? Dia juga tidak mudah menjalaninya. Pergi kamu. Baik, aku pergi sekarang. Lalu dia mau hidup dengan siapa? Ayah, kenapa? Ayah hanya terjatuh. Ayah, di mana ibu? Dia tidak akan kembali lagi. Xiaojun, mulai sekarang hanya ada kita berdua. Ayah, aku tidak mau televisi lagi, juga tidak mau motor. Ini adalah Chen Ziyuan, yang punya peternakan. Tentu saja, benar sekali. Kudengar dalam sebulan bisa menghasilkan 80 ekor babi. Para pedagang babi sampai antre untuk mendapatkannya. Lalu yang di tanah itu, yang sedang memikul barang itu, siapa dia? Heseti. Dialah orang yang dulu menendang Chen Ziyuan keluar, si Zhou Dazu. Hidup ini memang penuh dengan hal yang tak terduga. Keahlianmu bagus sekali, Pak. Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Baru mulai jualan di sini? Bukankah Anda orang dari peternakan itu? Bukan. Baiklah, kalau bukan. Pak, izinkan saya bicara sedikit. Dalam hidup ini, kemampuan mencari uang itu nomor 2, kemampuan menilai orang, barulah yang paling utama. Kelompok pertama sebanyak 120 ekor, pertumbuhannya selama sebulan ini semuanya berada di atas standar. Apakah kepala stasiun Qian sudah membayar uang mukanya? Sudah dibayar. Setiap ekor dibeli dengan harga pasar ditambah 50 sen. Ziyuan, dengan kecepatan seperti ini, kamu bisa untung $20.000 di akhir tahun. Kak Yan, aku ingin menambah atap untuk kandang tahap kedua dan memperluas kapasitasnya sebanyak 300 ekor lagi. Apakah tempatnya cukup? Lahan 20 hektar milik Anda baru saya gunakan setengahnya. Baiklah, katakan saja jika uangnya kurang, masih ada sisa saldo di rekening pabrik batu bata.
Ziyuan, Master Wu. hari ini aku melihat Zhou Dazhu di jalan. Dia sedang memikul barang sambil memperbaiki sepeda. Ziyuan, maaf jika aku terlalu banyak bicara, orang itu sudah hancur, sebaiknya kamu jangan pernah meliriknya lagi. Master Wu, Anda tenang saja. Sejak hari dia meninggalkan $8.000 itu, aku tidak pernah meliriknya lagi barang sekalipun. Siapa? Zhou Dazhu buka pintunya. Koperasi simpan pinjam. Ayah, Zhou Dazhu, mengenai pinjaman tahun itu, total pokok dan bunganya adalah $12.000. Hari ini Anda harus memberikan kepastian. Keluarga Zhou benar-benar sudah tamat sekarang. Dulu saat dia masih berjaya, dia sangat sombong. Membeli motor, membangun rumah baru, dan selalu memandang rendah semua orang. Zhou Dazhu, barang-barang ini akan kami segel dulu. Kami beri waktu 10 hari. Jika dalam 10 hari uangnya tidak terkumpul, Aku mengerti. rumah ini akan kami sita. Dazhu, aku akan jujur padamu soal utang ini. Ziyuan sudah pernah menasihatimu agar tidak berutang dulu, tapi kamu tidak mendengarkannya. Kami pergi dulu. Yulan, pergi kamu dari sini. Ibu, Uang $2.000 yang kamu pinjam dulu, sudah kamu kembalikan belum? Utang keluarga Zhou itu, siapa yang tidak tahu kalau itu melibatkan keluarga Sun kami? Yulan, kakak iparmu, kemarin di lokasi konstruksi dimaki-maki orang tepat di depan wajahnya. Mereka bilang adik iparnya membawa babi sakit. Ibu, Aki yang berjanji akan membawaku ke selatan. Dia berjanji, lihatlah keluar sana. Pria yang kamu pilih sendiri, jalan yang kamu pilih sendiri, sekali salah melangkah, selamanya akan salah. Ziyuan, kualitas ternak ini bahkan lebih baik daripada peternakan milik negara. Ini semua berkat keahlian Master Wu. Dari awal masuk hingga siap jual, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang tiada. Data ini sudah saya laporkan ke kantor wilayah. Bagus. Ziyuan, Kepala Stasiun Regional sudah bilang kepada saya bulan lalu, ingin mengajukan beberapa peternak teladan yang maju. Saya katakan padanya hanya ada satu di kabupaten kita. Kak Kian terlalu memuji. Menjadi peternak teladan, berarti Bank Pertanian Kabupaten bisa memberikan kredit sekali cair, bisa menyetujui pinjaman sebesar $30.000. 30.000? Ya. Jika Anda ingin memperluas tahap kedua, ini akan sangat berguna. Kalau begitu, mohon bantuannya Kak Kian untuk menghubungkan kami. Ziyuan, melihat perkembangan ini, tahun depan lahan ini akan menjadi pangkalan percontohan di wilayah ini. Kawan Zhou Dazhu, akhirnya saya menemukan Anda. Guru Wang, Biaya sekolah Xiaojun semester ini, subsidi untuk siswa kurang mampu dari sekolah sudah disetujui. Semuanya gratis, biaya buku juga dibebaskan. Pak Guru, ini Ini adalah kebijakan negara. Seberapa sulit pun keadaan di rumah, pendidikan anak tidak boleh terputus. Xiaojun, kembalilah ke sekolah besok, Pak Guru masih menyimpan tempat dudukmu. Pak Guru, teman-teman yang lain. Pak Guru sudah membicarakannya di kelas. Siapapun yang berani merundungmu lagi, Pak Guru yang pertama tidak akan membiarkannya. Xiaojun, menginaplah di sini untuk 1 malam. Besok ayah akan mencari cara. Ayah, Ya, apa ibu benar-benar sudah tidak menginginkan kita lagi? tidurlah Xiaojun. Anak muda, tutupi dirimu dengan ini. Terima kasih, Pak. Berapa umur anakmu? 8 tahun. Sepertinya kamu bukan orang yang biasa tinggal di kolong jembatan. Ada pekerjaan di pasar selatan pagi ini, bongkar muat sayuran, $3 sehari. Apakah kamu mau? Mau. Siapa yang akan menjaga anakmu? Tenang saja, aku si pincang. Tubuh tuaku ini sudah tidak berharga. Tapi kalau cuma menjaga anak kecil, aku masih sanggup. Cepat sedikit kerjanya, selesaikan bongkar muatnya sebelum jam 3 sore. Paman, jangan dipaksakan. Kalau tidak kuat, kurangi saja bebannya, paling hanya kurang 20 sen. Aku bisa. Ini $3. $3 cukup untuk membelikan Xiaojun mantau tepung putih dan ditambah sedikit daging.
Jadi beli tidak? Beli daging sedikit, Sedikit saja? beli seharga 50 sen. Bukankah kamu orang dari peternakan itu? Xiao Jun, Ayah, daging, daging? Harum sekali. Ayah juga makanlah. ayah tidak lapar? 1 orang setengah. Anak ini akan sukses di masa depan. Anak muda, aku rasa kamu tidak terbiasa melakukan pekerjaan ini. Memang tidak terbiasa, tapi mau bagaimana lagi? Dulu kamu bekerja apa? Ternak babi. Kebetulan sekali, besok aku akan membawamu ke suatu tempat, pusat peternakan Ziwan di utara kota. Kudengar mereka sedang membuka lowongan besok, gajinya sangat bagus setiap bulan, dan dapat makan 2 kali sehari. Aku tidak mau pergi. Kenapa? Dia tidak akan menerimaku. Wah, masuk halaman depan koran kabupaten. Chen Ziwan, bukankah ini orang dari utara kota itu? $200.000, gaji setahun di kabupaten kita saja tidak seberapa. Si Chen Ziwan itu memang sangat hebat. Siapa nama rekan bisnisnya dulu? Namanya Zhou Dazu. Kudengar sekarang dia tidur di bawah kolong jembatan. Ayah, apakah orang di koran tadi itu Paman Chen? Iya, Ayah, bukankah Paman Chen dulu sangat baik padamu? Satu persatu. Yang bisa memberi makan ternak, angkat tangan. Bagaimana dengan yang bisa membantu persalinan ternak? Pernahkah kalian melihat bagaimana menangani induk babi yang sulit melahirkan? Kamu tetap di sini, sisanya akan dihitung berdasarkan gaji pekerja dasar. Hah? Ziyuan, hari ini ada 16 orang yang datang. Ada berapa banyak rekan kerja lama dari pabrik dulu? Lao Zhang, Lao Li, Lao Zhou, Lao Zhao, 4 orang ini. Pertahankan 4 orang ini. Master Wu, dengan siapa kamu bekerja dan mencari nafkah, tidak ada hubungannya dengan siapa orangnya siapa. Asalkan bukan Zhou Dazu, dia sendiri dan Sun Yulan bisa dipekerjakan. Baiklah. Pegang ini pemberian dari Paman. Terima kasih, Paman. Anak muda, apa kamu tadi pergi ke sana? tidak. 16 orang mengantre, akhirnya hanya 4 orang yang tersisa. Semuanya adalah orang lama dari pabrikmu yang dulu. Apa maksud perkataanmu itu? Kamu benar-benar ingin tahu? Asalkan bukan Zhou Dazu, dia sendiri dan Sun Yulan bisa dipekerjakan. Ini bukan jalan buntu, ini untuk menunjukkan padamu, kamu sendirilah yang menutup jalan itu, bukan dia yang menutupnya. Sudah 2 bulan? Mau dipertahankan atau tidak? Segera ambil keputusan. Jangan ditunda. Berapa biayanya? Operasi dan rawat inap $300. Nona jangan ditunda, semakin lama akan semakin sulit ditangani. Bukankah ini kakak Yulan? Kudengar kamu sudah bercerai dengan Daju? Bibi Wang, Aku beritahu kamu, Daju dan anaknya sudah tidur di kolong jembatan selama 1 minggu. Anak itu baru berusia 8 tahun loh. Di bawah jembatan batu besar luar kota selatan, seluruh kota sudah tahu hal ini. Xiao Jun, Dulu saat kamu meminta Daju untuk menutupi kekurangan $10.000 milik Chen Ziwan, bukankah kamu yang menghasutnya? Anakmu ada di kolong jembatan, sedangkan kamu malah kabur dengan orang lain di luar. apa?
Ayah, airnya sudah dingin. Ayah, tolong rebus 1 teko lagi. Hah? Ayah, apakah yang di luar itu ibu? Hah? Xiao Jun, hari ini ayah pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata. Aku ikut denganmu. Tidak boleh, lokasi konstruksi itu berbahaya. Lalu yang semalam? Semalam tidak ada apa-apa, ayah hanya salah lihat. Ayah, jika ibu kembali, apakah ayah masih menginginkannya? Xiao Jun, mari menghangatkan diri di dekat api bersama kakek. Ayahmu harus pergi bekerja. Pindahkan batu bata 1 sen, pindahkan 1000 batu bata dalam sehari, dan dapat $10. Apakah aku bisa melakukannya? Tubuhmu cukup kuat. Mulailah dari tumpukan itu. Kawan, gunakan kain pelapis ini. Kau sepertinya sangat butuh uang. Dulu bekerja apa? Beternak babi. Wah, kalau begitu kau seharusnya kenal pangkalan Ziyuan dari utara kota si Bos Chen itu. Xiao Jun, ibu datang menemuimu. Ibu salah. Pergi, pergi. Ayah bilang dia salah lihat. Kau tidak datang semalam. Apakah Anda ini ibunya? Iya. Selama 1 bulan lebih Anda pulang ke rumah orang tua. Anak ini tidur di bawah kolong jembatan. Selama seminggu ini, apakah Anda sadar apa yang telah terjadi? Urusan anak ini, tunggu sampai ayahnya pulang. Jangan berdiri saja di sini, hanya akan membuat anak ini semakin sedih. $9,6. Bukannya $10? Kakimu terluka, batu bata itu tidak terangkut ke atas. Aku melihatnya sendiri. Dazu, aku salah. Aki yang telah membohongiku. Sekarang aku tidak punya tempat tujuan. Dazu, aku mohon padamu. Aku ingin kembali, aku ingin bersamamu dan Xiao Jun. Aku rela menderita apapun. Yulan, apakah surat hasil pemeriksaan dari rumah sakit itu milikmu? Bagaimana kamu bisa tahu? Hari ini ada orang di lokasi konstruksi yang menemukan barangmu yang jatuh, lalu mengembalikannya padaku. Apakah anak itu milik Akiang? Yulan, aku akan katakan satu hal padamu. Dulu saat kamu menarikku dan menutup jalan bagi Chen Ziyuan, aku tidak menghentikanmu. Hari ini kamu berlutut di hadapanku, memohon padaku untuk membukakan jalan itu kembali untukmu. Aku pun tidak akan melakukannya. Pulanglah ke rumah orang tuamu, atau carilah Akiang, atau pergilah ke selatan. Tidak ada tempat bagimu di bawah kolong jembatan ini. Ayah. Ayo pergi, ayah akan membelikanmu sepatu baru. Apa ayah dan ibu sudah pergi? Tadi aku seharusnya tidak mengabaikannya. Ya, Xiao Jun, ayah akan mengatakan satu hal padamu hari ini. Ingatlah ini seumur hidupmu. Dalam hidup ini, berbuat salah itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah saat berbuat salah, tapi masih membohongi diri sendiri. Ibu salah, ayah juga salah. Hanya saja kesalahan ibu sedikit lebih parah daripada ayah. Anak muda, aku lihat tanganmu sampai lecet karena mengangkat batu bata hari ini. Kalau terus begini, dalam setengah bulan tanganmu bisa hancur. Besok aku akan membawamu ke suatu tempat. Paman Laukue, katakan saja, kemana? Keluarga Lau. Paman Lauke, aku tidak bisa pergi ke tempat Master Wu. Kenapa? Dulu, saat aku mengganti bahan dengan kualitas buruk, ketika dia memutuskan untuk berhenti, dia meninggalkan satu kalimat sebelum pergi. Aku tidak akan menanggung kesalahan ini. Itu hanya kata-kata. Sekarang dia adalah kepala teknisi di pangkalan Chen Ziyuan. Aku tanya padamu, apakah kamu pergi untuk memohon jalan hidup padanya? Atau memohon padanya untuk membantumu bicara dengan Chen Ziyuan? Pikirkan baik-baik sebelum pergi. Jika salah langkah, Master Wu bisa langsung menendangmu keluar. Aku ingin pergi untuk mengakui kesalahanku. Hanya itu? Hanya itu. Jalan. Siapa Anda? Bibi, saya Zhou Dazu. Lau. Dazu? Apa yang kamu lakukan di sini? Guru Wu, aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu dulu. Hanya itu? Bangun dan bicaralah. Memangnya berlutut itu hebat? Katakan,
Apa maumu? Guru Wu, aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya datang untuk mengakui kesalahanku. Di mana letak kesalahanmu? Seharusnya aku tidak menukar bahan dengan kualitas rendah. Apalagi? Seharusnya aku tidak menjual babi yang berpenyakit. Dan seharusnya aku tidak menendang Chen Ziyuan keluar. Dazhu, seandainya kamu mengatakan hal ini bertahun-tahun yang lalu, hari ini kamu masih akan menjadi bos peternakan babi yang terhormat. Kedatanganmu hari ini, apa karena kamu ingin aku berbicara dengan Ziyuan? Bukan, Lalu untuk apa kamu datang ke sini? Master Wu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Katakan saja. Apakah sepasang tanganku ini masih bisa digunakan untuk beternak babi lagi? Dazhu, apakah tanganmu ini bisa beternak babi atau tidak? Bukan aku yang menentukannya. Apakah tangan ini bisa dipercaya orang lagi atau tidak? Kamu pun tidak bisa menentukannya. Lalu siapa yang bisa? Waktu yang akan menentukannya. Master Wu, biar aku saja. Dazhu, kamu tahu desa Bian di selatan kota? Tahu, Keluarga Bian Laoliu punya 30 ekor induk babi, tidak ada yang bisa membantu persalinannya, baru-baru ini 2 ekor tiada, karena sulit melahirkan. Dia sedang mencari peternak babi berpengalaman kemana-mana, gajinya $60 sebulan, dapat makan 2 kali sehari. Jika tidak mau gaji tetap, dan ingin sistem bagi hasil, komisinya 20% dari setiap ekor yang siap jual. Master Wu, maksud Anda? Aku tidak merekomendasikan siapapun. Kamu pergi dan tanyakan sendiri, bicarakan sendiri dengannya. Ada satu hal lagi. Master Wu, silakan katakan. Apakah hal ini berhasil atau tidak kamu lakukan? Semuanya tidak ada hubungannya dengan pihak Ziyuan. Ziyuan tidak tahu, dan jangan sampai dia tahu di masa depan kalau aku yang menyarankannya. Master Wu, aku mengerti. Ziyuan. Kudengar Zhou Dazu pergi ke rumah Master Wu malam ini. Kamu tidak ingin bertanya? Itu urusan Master Wu. Aku hanya ingin tahu, seandainya Master Wu memberinya jalan keluar, bagaimana menurutmu? 2 tahun ini, aku tidak pernah menyentuhnya, dan aku juga tidak berencana untuk melakukannya nanti. Lalu jika dia perlahan bangkit kembali? Itu sudah nasibnya. Aku tidak akan menghalanginya. Kamu tidak menghalanginya? Tapi aku juga tidak akan membantunya. Ziyuan, oh Ziyuan. Hatimu ternyata jauh lebih tinggi dari yang kukira. Kak Yan, jangan bicara begitu. Dulu dia mengkhianatiku, itu karena dia tidak punya hati. Hari ini aku tidak membantu maupun menghalangi, itu karena aku punya prinsip. Jika dia benar-benar bisa bangkit lagi, itu karena kemampuannya sendiri. Aku tidak iri. Jika dia tidak bisa bangkit, itu juga sudah nasibnya sendiri. Apa kamu datang karena direkomendasikan oleh Master Wu? Bukan. Aku datang sendiri. Lalu bagaimana kamu tahu kalau aku sedang mencari pekerja di sini? Aku dengar orang-orang membicarakannya di jalan. Di mana kamu bekerja sebelumnya? Di pabrik batu bata dan peternakan. Pabrik batu bata itu. Apa kamu Zhou Dazu? Benar. Ikut aku masuk. Aku akan berterus terang padamu. Peternakan babi ini hampir bangkrut. Jika kamu berani mengambil alih, kita akan menandatangani kontrak. Jika kamu bisa menyelamatkannya, aku akan memberimu 20% saham. Tapi jika kamu gagal, kita berdua akan hancur bersama. Sudah kembali? Sudah terpikir mau pergi kemana? Master Wu, Anda tadi bilang bahwa tangan ini bisa dipercaya orang lagi atau tidak, biarlah waktu yang membuktikannya. Ya. Tapi ada seseorang, aku tidak bisa menunggu waktu untuk membuktikannya padanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan menemui Ziyuan. Dazhu, kamu mau? Master Wu, aku tidak memohon agar dia memberiku jalan keluar. Aku juga tidak memohon pengampunannya. Lalu apa yang kamu mohon?
Aku hanya ingin menemuinya secara langsung dan mengucapkan permintaan maaf. Tunggu sebentar. Master Wu, ini adalah... Hari itu saat kamu meninggalkan $8.000 dan mengusirnya, dia memberikan ini ke tanganku. Katanya ini adalah upah atas kerja kerasku membantu persalinan babi, mengobati, dan begadang selama 2 tahun ini. Aku tidak menerimanya. Ambillah uang ini. Setelah bertemu Ziwan, kembalikan padanya secara utuh. Master Wu, Pergilah, sampai di sana sebelum gelap. Apa yang kamu lakukan? Jika anak itu masih bisa diselamatkan, maka perjalanan hari ini akan menjadi penyelamat hidupnya. Jika sudah tidak tertolong, maka itu adalah langkah terakhir yang dia pilih sendiri. Ayah, ya, apa ayah benar-benar akan mencari Paman Chen besok? iya, Apa ayah takut? takut. Takut apa? Takut dia tidak mau menemuiku. Takut dia akan memarahimu? Tidak takut. Kenapa? Xiao Jun, ayah akan ceritakan sesuatu padamu. Ya, Dulu saat Paman Chen membantuku, ayah berlutut dan bersujud padanya. Ayah bilang, Ziwan, jika aku sampai berkata tidak, maka aku bukan manusia. lalu apa ayah pernah berkata tidak? Pernah. Karena itulah ayah pergi besok, bukan untuk memohon padanya, tapi untuk menjadi manusia sejati. Menjadi manusia. Ayah ingin mengubah kata-kata bukan manusia itu kembali menjadi manusia. Ayah, kalau begitu ayah adalah manusia sejati. Ah, Cari siapa? Ada janji? cari Chen Ziwan. Tidak ada. Bos Chen hari ini tidak ada waktu. Datanglah lagi besok. Tolong beritahu dia, Zhou Dazu datang untuk melunasi utang. Namamu Zodazu? Dazu, sudah setahun lebih tidak bertemu. Kenapa kamu jadi kurus begini? Ziyuan menyuruhku bertanya padamu terlebih dahulu. Datang hari ini untuk memohon padanya, atau mau cari masalah? Kak Yan, bukan keduanya. Aku datang untuk melunasi utang. Masuklah. Duduk. Tidak perlu. Katakanlah. Ziyuan, ini $8.000. $8.000 yang Anda letakkan di meja waktu itu. Aku kembalikan jumlah yang sama. Kain ini disulam oleh Bibi Wu di bagian pinggirnya. Karena kamu tahu uang ini adalah uang hasil kerja keras yang ditinggalkan Master Wu, seharusnya kamu menyimpannya untuk dia. Master Wu bilang akan mengembalikannya kepadamu tanpa kurang sedikit pun. Ambil saja. Aku datang hari ini bukan demi $8.000 ini. Katakan sendiri, kenapa kamu datang ke sini? Ziyuan, aku datang hari ini hanya untuk mengatakan satu hal. Maafkan aku, tahun itu Anda mengeluarkan uang pensiun tentara sebesar $8.000 dan menyelamatkanku dari ambang kehancuran. Anda memberikan modal dan koneksi, mengubahku dari seorang juru masak yang hampir putus asa menjadi seorang kontraktor. Anda membuatku menghasilkan uang dalam 1 tahun, yang bahkan belum pernah dilihat ayahku seumur hidupnya. Tapi aku malah mendengarkan perkataan istriku, melemparkan $8.000 itu ke wajah Anda, dan mengusir Anda keluar. Hari saat Anda pergi, aku berkata pada Yulan, aku tetap bisa sukses meski tanpa Chen Ziyuan. Tapi aku malah menggunakan bahan berkualitas rendah, menjual babi sakit, dan memaki semua pelanggan lama. Akhirnya 320 ekor babi tiada. Tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya terkubur di bawah tanah di belakang peternakan. Istriku kabur, rumahku disita, aku dan Xiao Jun tidur di bawah jembatan selama 1 minggu. Hari ini, telapak tanganku masih terluka karena memindahkan batu bata. Ziwan, semua ini bukan karena perbuatan Anda, tapi karena kesalahanku sendiri. Aku tidak memohon jalan keluar.
Aku tidak memohon belas kasihan. Tolong dengarkan aku, satu kali ini saja. Maafkan aku. Zhou Dazu, kata maaf ini sudah kunantikan selama 1 tahun 8 bulan. Bangunlah. Harga diri seorang pria sangat berharga. Berlutut sekali seumur hidup itu sudah cukup. Duduk. Duduklah, ada yang ingin kukatakan padamu. Dazu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Di kolong jembatan itu, sejak hari ketiga kamu tinggal di sana, ubi manis yang dimakan si pincang setiap malam, akulah yang menyuruh orang untuk mengirimnya. Apa? Apa yang Anda katakan? Si pincang adalah paman jauh saya. Kakinya lumpuh karena jatuh dari lokasi konstruksi dulu. Saya yang memintanya untuk mengawasi Anda dan Xiao Jun di bawah jembatan. 2 bakpao putih dan 1 ubi setiap hari. Sayalah yang memintanya untuk mengirimkan itu. Potongan daging yang diberikan pemilik toko daging kepada Anda, itu juga karena saya sudah berbicara dengannya. Mengenai alasan mengapa Master Wu malam ini meminta Anda untuk menemui saya, itu karena saya meminta Master Wu untuk mencari tahu tentang Anda. Ziyuan. Anda ternyata... Zhou Dazu, pada hari saat Anda melemparkan $8.000 dan mengusir saya tidak menaruh dendam. Tapi saya juga tidak memaafkan Anda. Selama lebih dari 1 tahun ini, saya tidak menyentuh Anda seujung jari pun. Masalah Anda menggunakan bahan berkualitas rendah adalah urusan Anda sendiri, babi yang tiada itu juga urusan Anda sendiri. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya, Chen Ziyuan, bukanlah orang seperti yang Anda bayangkan. Kendaraan yang disita oleh kepala stasiun Qian adalah urusan Anda sendiri. Kaburnya Yulan juga urusan Anda sendiri. Saya hanya melihatnya dari samping. Ada satu hal yang ingin saya lihat. Saya ingin melihat Anda, Zhou Dazu, saat sudah berada di titik terendah, apakah akan bangkit kembali atau tetap terpuruk. Hari ini Anda datang, sudah berlutut, sudah bersujud, dan sudah meminta maaf. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah bangkit. Dazu, jika hari ini Anda tidak datang ke sini, saya tidak akan pernah menemui Anda lagi di sisa hidup saya. Jika kamu datang hari ini hanya untuk memohon bantuan padaku, meminta uang untuk bertahan hidup, atau memintaku menjaminmu di koperasi kredit, aku tidak akan mau menemuimu lagi. Tapi kamu datang hari ini, tas kainmu tidak tersentuh, tidak meminta uang, tidak memohon bantuan, hanya demi sebuah kata maaf. Lihatlah. Master Wu akhir-akhir ini sangat sibuk membantu kelahiran. Setelah perluasan tahap kedua pangkalan, 300 ekor induk babi membutuhkan seorang peternak babi berpengalaman untuk mengurusnya. Ziyuan, ini bukan memberimu bantuan, tapi pangkalan memang kekurangan orang. Jika kamu datang bekerja, kamu akan menerima upah sesuai aturan, tapi jika kerjamu buruk, aku akan tetap memecatmu. Jika kamu mengganti pakan dengan kualitas rendah lagi, menyembunyikan babi yang sakit, atau melakukan hal seperti dengan Yulan itu, aku tidak akan memberikan kesempatan kedua. Bawa kontrak ini, pelajari sepanjang malam. Besok pagi jam 8, jika kamu bersedia menandatanganinya, datanglah ke pangkalan untuk melapor. Ziyuan. Jika kamu tidak bersedia menandatanganinya, anggap saja malam ini tidak pernah terjadi. Ada satu hal lagi, mengenai $12.000 di koperasi kredit itu. Aku sudah melunasi setengahnya untukmu tahun lalu. Sisanya akan dipotong $30 dari upahmu setiap bulan dan akan lunas dalam 3 tahun. Ziyuan. Ini adalah pinjaman, bukan pemberian. Pergi sana. Pulanglah dan temui Xiao Jun. Jangan bertanya saat sudah kembali. Kalaupun bertanya, kamu harus pura-pura tidak tahu. Mulai besok kita lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ayah, Xiao Jun. Ayah sudah kembali? kita sudah berjanji. Anak muda,
Dalam hidup ini, terjatuh itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah saat terjatuh, malah mengira itu karena didorong orang lain. Ayah, aku dapat peringkat ketiga. Nanti malam ayah akan belikan daging untukmu. Dazu, Master Wu bilang, induk babi yang kamu bantu persalinannya tahun ini melahirkan 12 anak sekaligus. Kemampuanmu belum hilang. Ini bonus akhir tahun. Ziyuan, ini uang upahku. Ini adalah bonus, bukan uang upah. Sisa utang di koperasi sudah aku lunaskan untukmu. Mulai hari ini, urusan kita sudah selesai. Kedepannya, kita bukan mitra bisnis, bukan saudara, melainkan rekan kerja. Musim semi tahun 1992, aku melemparkan $8.000 ke wajah Ziyuan. Yang terbuang saat itu bukan $8.000, melainkan seseorang yang bernama Zhou Dazu. Ayah, Paman Chen memanggilmu. Induk babi di kandang nomor 7 akan melahirkan. Terjatuh sekali, dalam hidup ini sudah cukup.